Ya, selamat sore teman-teman media semua. Jadi hari ini terkait kasus saya sama NM ada berita bagus di mana kita tinggal Mami besok atau lusa nyerahin handphone. Karena kan Mami pernah jadi manajernya dia. Bukti-bukti percakapan dia ada di semua di situ. Jadi statusnya dia nanti kemungkinan minggu ini atau minggu depan udah jadi tersangka atas laporan saya terhadap saudara NM. Itu yang tahun berapa, Pak? Tahun 2019 di bulan Maret. Undang-undang ITE. Karena Mami pernah jadi manajer dia. Manajer sih nggak, tapi dapat kerja. Ya, tapi pernah ada omongan kan? Lepas. Nah, karena pas waktu dia di BAP katanya dia tidak mengenal saya dan itu bukan Instagram dia dan itu Instagram fansnya dia. Seperti itu. Itu berita bagusnya. Ada lagi? Kasusnya di mana itu, Bang? Di Polres Jakarta Selatan. Kalau flash disk kemarin udah kita serahin semuanya. Dan yang mengembalikan waktu itu kan Instagramnya pernah hilang. Dan yang mengembalikan pun saksi saya. Udah mengaku semua kalau itu Instagramnya dia dan dia yang mengembalikan. Bang, kenapa Abang bisa mengklaim NM bisa jadi tersangka Bang minggu depan Bang? Alasannya kenapa Bang? Sebenarnya bukan minggu depan sih. Sebenarnya dari di setahun lalu udah tersangka kalau saya tunjukin. 25 Juni. Iya, 21 Juni. 21 Juni udah tersangka kan? 2021. Ya 2021 udah tersangka kan? Ada kok mau lihat buktinya. Boleh Bang, tunjukin lagi Bang. Terus apa yang buat dia jadi nggak jadi tersangka sampai sekarang dan tapi ada di Serang, Bang? Kenapa gimana? Kenapa? Ya kenapa sampai sekarang akhirnya belum jadi tersangka tapi malah yang di Serang yang jadi Sebenarnya kasus aku 21 Juni 2021 udah tersangka. Tapi waktu itu ada perubahan jadi tersangka menjadi saksi. Gitu. Tapi waktu itu saya diam, disuruh diam sih sebenarnya. Udah nanti kita bantu gitu. Tapi melihat aku sudah disidangkan, aku juga mencari keadilan dong. Yuk, lu juga harus jadi tersangka. Kenapa? Kita sama-sama melakukan hal yang sama gitu. Jadi aku disidangkan, kamu juga harus disidangkan seperti itu. Bang, untuk penyerahan barang bukti baru berupa HP tadi Bang ya? Ya. Apa barang bukti baru isinya Bang? Isinya itu dia pernah di endorse sama salah satu kliennya Mami dan ditransfernya pun melalui Mami dan Mami mendapat fee waktu itu ya Mami? Ya fee. Nah, jadi waktu itu dia penyidik untuk memastikan itu Instagramnya dia. Tolong coba dicek pernah nggak dia di endorse dan ditransfer kemana? Ternyata ada. Udah diberikan ke penyidik. Iya gitu. Artinya ini barang bukti baru Bang ya? Iya, barang bukti baru. ya? Iya. Untuk menguatkan statusnya dia. Iya betul. Nah, kalau kelanjutannya Bang, ketika nanti udah ke Polres apa yang akan dilakukan Bang? Saya minta ditahan. Walaupun dia itu kenanya di pasal 27 ayat 3 ya. Karena menurut saya satu, dia tidak kooperatif karena dipanggil 3 kali, datang cuma sekali. Yang kedua, dia tidak mengakui kalau itu Instagramnya dia, termasuk waktu dia dipanggil sebagai saksi di sidang saya, dia mengatakan itu bukan Instagramnya dia, melainkan itu Instagram fansnya dia. Ada saksi-saksi kemarin ya. Gitu. Dengan posisi dia sekarang sebagai tahanan juga bukan Bang? Gimana? Dengan posisi dia sekarang juga sebagai tahanan gimana Bang? Iya kan, karena kan akan Iya memperlambat kan dia sekarang di penjara Bang. Enggak. Jadi gini, kalau misalnya walaupun dia sekarang ditahan dan disidangkan, kalau misalnya kasus ini juga nanti misalnya udah lengkap P21 tahap 2 ya, itu tetap bisa disidangkan sama kayak kasus Medina Jen bisa dipinjam. gitu. Bisa kayak Medina Jen selesaikan kasus di sini sama si apa namanya Neng siapa Ica, langsung ke Uci lagi kemarin kan gitu. Dan yang di berbeda ya? apa Artinya dua kasus yang berbeda. yes. Dan nanti kasus-kasus yang di Polda Metro kemarin saya udah koordinasi juga sama klien-klien saya karena ada 7 saya pegang. Ini lagi saya kejar juga semuanya supaya dikerjain semua. Kalau yang ini di Polres Selatan Bang ya? Di Polres Jakarta Selatan. Kapan Bang rencana untuk penyerahan barang bukti tambahan itu? Besok. Besok jam berapa Bang? Besok itu after lunch kali ya. After lunch. Oke Bang. Nah, Ada barang bukti tambahan lain Bang selain itu doang kemarin diminta sama penyidik hanya sama untuk saya. menguatkan Bang ya? Hah? Hanya untuk menguatkan ya? Hanya untuk menguatkan. Sebenarnya udah kuat banget, tapi kemarin itu terjadi perubahan itu ya begitulah kira-kira.
Tapi bang, barang bukti yang HP ini apakah udah masuk di HP juga sebelumnya bang? Udah. Udah. Acuannya udah. Iya, udah. Tinggal handphonenya aja dia minta kan Tinggal kemarin kan. barang bukti aja ya. Mami kan nggak rela handphone minta. Iya, tapi kemarin aku Sekarang boleh lah. kemarin terima kasih Emi. Karena memang menurut aku ini udah kelamaan kasus HP ini gitu. Nah, lucunya lagi waktu itu saya lapor ke Propam, penyidik Polda Metro ya, waktu zaman-zaman bintang-bintang itu belum jatuh, saya lapor penyidik Polda karena waktu itu BB saya ditahan. Saya bilang gini, ini yang bermasalah Instagram saya, silakan ambil Instagram saya, handphone saya kembalikan karena saya kerja dari handphone saya. Nah, penyidiknya sama panitnya waktu itu alasannya 2 minggu nanti kita kembalikan. Nah, setelah 2 minggu saya minta nggak dikasih. Saya lapor ke Propam, ya, saya lapor ke Propam waktu itu. Sebelum saya dipanggil di SP3 dong, diberhentikan kasusnya. Karena waktu itu bintang-bintang masih bertebaran. Bang, penyerahan Ya. barang bukti tambahan ini apakah inisiatif dari abang atau memang dari penyidik yang meminta bang? Dari penyidik sebenarnya di penyidik udah lengkap sebenarnya. Tapi untuk memuatkan bang katanya. Terus saya bilang, coba deh, kamu minta pinjam Instagram saya atau handphone saya yang disita. Dia pernah komen 2 kali di Instagram saya. Itu nanti bisa diselebrate ditarik semua datanya. Di situ dia pernah komen. Waktu saya bermasalah sama Billy Saputra. Di situ nanti dia juga nggak bisa mengelak lagi. Dan saya nanti minta sama pihak kepolisian atau kejaksaan diperberat lagi karena menghilangkan barang bukti dan memberikan kesaksian palsu ketika dia jadi saksi pas persidangan saya. Waktu komen kan balas-balasan sama aku juga ya. Iya. Mau injek leher aku. Iya. Kan dia balas WA aku. Benar. Komen aku dibalas, gue injek leher lu gitu. Di Instagram aku Iya, ya. Instagram Betul. Bang sudah merasa di atas angin belum sih bang? Artinya laporan sudah berjalan dan posisinya kita pun. Kalau merasa di atas angin enggak, merasa di atas kursi ya. Sebenarnya kasihan ya. Tapi karena mengingat lagi bagaimana dia membuli kita, menghajar kita, Dan memasukkan mami ke penjara. ya itu buat kita sekarang yang tadinya kasihan berkurang sedikit kadarnya. Emas. Iya. Dan buat kakaknya ya. Neneknya, Oh, nenek. nenek pansos. Tadi saya lihat tadi pas selesai sidang dia berkomentarnya kan seolah-olah pinter banget ya. Jadi gini, jangan pernah bicara masalah kriminalisasi. Ya, jangan pernah bicara masalah kriminalisasi. Kamu ngerti nggak apa arti kriminalisasi? Kalau kriminalisasi itu artinya tidak lengkap bukti, tapi dipaksakan untuk ditahan. Buktinya ini contohnya. Ya, jadi dia jangan berkoar-koar kriminalisasi. Nggak boleh seperti itu, karena kamu nggak tahu apa arti kriminalisasi. Jadi mending kamu diam, kalau nggak ngerti hukum. Gitu. Oke, bang menanggapi tadi dia sidang ada sempat nangis ya bang katanya kangen sama anak. Ya mungkin dia sedih kali ya. Mungkin dia sedih disidangkan kali ya. Wajar aja sih. Kalau menurut anda dia nangis gimana? Gimana Mi? Sebenarnya mami kan udah pernah di dalam ya. Kalau alasan anak sih nggak bisa ini juga sih, karena di dalam itu 60% ibu-ibunya punya anak semua di sana, bahkan ada yang hamil juga. Jadi uang orang hamil juga dibedakan sama yang nggak hamil, yang biasa. Apalagi dia cuma maksudnya anaknya udah besar-besar juga kan. Kalau ini malah ada yang baby. Kita contoh aja dari kasus artis Angelina Sonda, anaknya ditinggalkan masih yatim kan. Ada lagi Vanessa Angel yang masih menyusui, jadi nggak ada alasan sih ya. Kalau hanya menangis ya sah-sah aja sih, manusiawi kan, dia bukan malaikat dan bisa menangis. Bisa memantau langsung nggak sih perkembangan sidang yang di Datang sana? saya, datang menaikkan dagu. Tujuannya? Tujuan menyaksikan ini dong, mensupport Pak Hakim dan Pak Jaksa. Gimana lagunya? Hah? Gimana lagunya? Dalam tembok derita dia masuk penjara. Dalam tembok derita menjadi narapidana. Baju merah dong. Oh ya, Mami mau nambahin, jadi sebenarnya bukti-bukti yang sama Bang Indra itu udah lengkap. Lengkap banget. Cuman memang dari dulu Mami nggak mau diambil handphone Mami Iya. gitu loh. Jadi kan karena gini, selama ini kan dia nggak pernah tersentuh oleh hukum, apalagi yang di Jaksel gitu. Jadi
enggak bang, cuma nanti handphone saya disita Iya. tapi nggak ada hasilnya gitu. Nah, Iya. melihat perkembangan kasus ini dan bintang-bintang itu udah jatuh, jadi menurut Mami, oh ini bukan kesempatan ya, tapi ini peluang. Oh ya udah Betul. nggak apa-apa, saya korbankan satu handphone saya. Nanti saya ganti kok, tenang aja. Ya. Nah, ya udah ya Pak, nggak apa-apa deh. Nah, tapi memang udah di screen record semua, buktinya udah ada semua. Dan memang penyidik waktu itu mencocokkan nomor telepon dengan nomor Iya. telepon dia itu masih dipakai dengan yang sama. Dan 200 berapa berkas yang ditemukan itu? Di kejahatan yang kata jaksa itu? 209. Nah, itu termasuk ada di situ yang menghina saya itu ada termasuk di situ karena saya sesuaikan nomornya. Oh, ternyata ada di situ. Gitu. Bang, dengan dia menangis-nangis tadi mengurangi sikap, menurut Ku abang menangis. Itu dulu saya berjamin. Tren-tramen dia nggak sih? Dia tuh memurubah image itu menurut abang dari yang tadinya tren-tramen menjadi enggak, menurut abang Berarti itu selama apa? ini yang digongkannya dia itu wanita super Wonder Woman ya? Amazon. Berarti bohong. Berarti nggak kuat. Di Amazon. Berarti nggak kuat, benar nggak kuat berarti. Tapi nggak apa-apa lah menangis buat apa namanya? Tadi waktu Mami memberi support sama Pak Hakim sini, takbir gitu, terus dia bilang, siapa? Lalu Mami bilang, kamu nanya, bisa dong gitu. Katanya Mbak Tessa sama Mami ada adu mulut kata di atas apa sih tadi? Aduh, ngapain adu mulut? Orang saya ngomong apa adanya sih. bukan Sama adu siapa mulut. sih? Nggak ada. Sama si Siapa? Pansos, Sinepos. Bukan adu Katanya tadi mulut. kenapa Mbak Tessa? Lu lihat kami datang aja kabur. Gimana mau adu mulut? Pengennya sih gue baku hantam. Cuma udah kabur duluan. Di mana lagi kita kabur? Di mana lagi kita kabur? Kan kita jadi kecewa. Tapi melihat respon dari pihak sana gimana kan? Takut. aku tadi sempat lihat ya, Dek Meldi ya. Nah, Iya, sebut nama. nggak apa-apa. Dek Meldi itu dulu waktu Mami dihantam waktu itu dia sempat support Mami loh. Datang ke kantor saya 3 kali loh. Iya. Iya, Dan mengikuti saya ke Polres loh, Betul. ke Polsek loh. Ikut terus. Nanti kalian coba lihat deh di YouTube bagaimana dia membuli waktu itu tuh si Iya. pihak sana. Sebenarnya NM juga harus hati-hati siapa orang yang terdekat Betul. sekarang Iya. itu. Jangan sampai ada ulah berkepala dua gitu loh. Iya. Itu aja sih. Kalau pesan saya buat Dek Meldi, kalau kamu nggak ada urusan Dek, mending diam aja Dek, nggak usah Ya ikut-ikutan. kapan lagi bang mau pansos? Gimana sih gitu. anda? Oh gitu. Tapi melihat suasana tadi persidangan langsung Iya, secara itu langsung, gimana sih? gimana sih Mami bisa Mami terutama sama- yang kembali lagi mungkin flashback karena Iya, melihat- jadi aku Mami melihat ya, maksudnya ya Allah kok dia merasakan gitu, maksudnya dia berbicara tentang kezoliman gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang kezoliman adalah kita tidak melakukan salah apapun tapi kita dihukum. Nah itu yang namanya kita alami kezoliman. Tapi kalau kita mulut kita barbar atau kita memang pernah melakukan apalagi maaf ya residivis gitu, itu bukan kezoliman yang kamu terima tapi itu perbuatan. Kenyataan. Ya itu perbuatan dari apa yang kamu perbuat. Penangguhannya tadi dikabulkan nggak? Belum, minggu depan. Ke depannya? Gua rasa sih enggak. Ya memang kalau penangguhan seperti pengacaranya Gito kemarin telepon, tadi teleponan juga kan, sama alasan saya sama dia sama sih sebenarnya. Kalau penangguhan itu sebenarnya kalau misalnya untuk R itu susah, apalagi dia untuk tidak kooperatif itu sangat sulit. Tapi kalau udah nangis gitu enggak ditanggung gitu bang. Ya Udah paling nangis loh. paling dikasih tisu nanti. sempat ingin tadi kan di persidangan sempat ingin mendatangi Sebenarnya jujur ya, waktu Mami dibebaskan dari Pondok Bambu dan divonis oleh hakim tidak bersalah, Mami itu sebenarnya menunggu niat baik para mereka ini, lapor si kakak-kakaknya menunggu. Tapi sampai detik ini bahkan tadi ketemu pun tidak ada gitu loh. Berarti kan memang tidak ada itikan Tidak ada baik itikan baik. gitu. Padahal kan kalau kita udah salah lapor, kita ketakutan dong. Bukan, Gitu. Aduh. itu justru ketakutan, bukan tidak baik kan. Nah itu maksudnya. tapi tadi ada hindar menghindar ya artinya Yes. Mami bisa Karena tahu dia Kalau Mami salah. nggak menghindar, Mami duduk paling depan malahan. Mami tidak ada hindar menghindar, nggak ada. Karena- Mami itu merantau bawa ayam jantan, bukan ayam betina. Jadi berani lah kalau masalah itu. Karena kan pengadilan itu terbuka untuk umum, Iya. siapapun bisa kecuali Iya. anak-anak ya. Ya. duduk paling depan Mami Isa apa yang ada di benak Mami Isa melihat Nikita di depan Ya rasa iba itu cuma hanya ada 10% karena memang dia harus merasakan apa yang Mami rasakan ya, walaupun ini bukan laporan dari Mami ya, ini belum laporan dari Mami loh, masih laporan dari orang lain. Tapi tidak tahu melihat seperti itu ada kebahagiaan tersendiri, bukan berbahagia melihat penderitaan orang, bukan. Karena aku
juga merasakan gitu. Ya. Kalian nggak pernah dibully sih sama dia, coba lu dibully. Bisa lu bunuh diri loh. Masih mending dibully bang kalau dikejar ya. Iya. Raja. Iya kalau ngebulinya ngeri loh. Gua aja depresi. Serem. Anak gua depresi setahun. Gua depresi juga. Melihat Sakit. wajah Niki tadi gimana Mam? Artinya sempat saling pandang nggak sih? Saling pandang sekali langsung dia buang muka. Kalau tante rasa sempat Saya saling nggak mau pandang. mandang. Alasannya kenapa tante kamu mandang? Hah? Alasannya kenapa kamu mandang? Saya takut saya tiba-tiba mual loh. Saya lagi hamil juga. Takutnya muntah gitu. Ada membawa something. Enggak ada, tadi kita mau beli nasi padang Beli ya. nasi Tapi padang uangnya kita beneran. kasih dia sama Sama anak-anak. anak-anak ya Kasihan. udah. Tadinya kita mau piknik gitu mau nasi padang. Cuman karena ngeliat tingkahnya agak ngenes-ngenes jadi nggak jadi deh. Nasi padang kita tarik. Ini abang Mbak mungkin melihat tadi SSW juga dia bilang bahwa ini adalah laporan fitnah untuk dia dan dia sangat merasa terzolimi. Fitnah itu sebenarnya pasalnya udah dihapuskan ya kalau pengen ya. Sekarang gini, semua orang bisa akses melalui YouTube. Bagaimana dia berkoar-koar mengatakan Dito penipu, PHP, membeli hasil tipuannya dia dibelikan tas ke India Nunda. Kalau misalnya memang bukan buat dia, coba deh, kamu buktikan mana orangnya. Kalau kamu bisa buktikan orang yang mana, mungkin bisa lolos. Tapi kalau kamu nggak bisa buktikan yang mana orang yang kamu tunjuk, kena. Nah, dan saran saya juga sama pengacaranya jangan goreng-goreng masalah 17.500.000 saya terus. Itu akibat perbuatannya itu muncullah kerugian itu. Masalah kerugian nominal nggak penting dalam kasus ini. Yang penting unsurnya masuk. Coba belajar lagi. Ada nenek-nenek curi coklat nggak sampai 500.000. Iya. Ada yang dirugikan masuk kan. Coklat loh cuma dicuri. Ada yang curi kayu bakar masuk kan. Nah ini apalagi 17,5 juta. Aku ada apa-apa masuk. Mbaknya jelas banget itu kamu. Tapi Mbak Tessa emang kalau ada yang mau diomongin sama NM atau teman-temannya termasuk kakak-kakaknya NM mau ngomong apa sih? Coba tanya, mau nggak ngomong sama saya? Saya mau tanya deh, nggak usah pakai akun fake. Mau ngomong sama saya sini pada depan sama saya. Tadi saya tunggu, sengaja saya panggil dia, nepos gitu. Lari, nepos, lari lagi. Tapi pasti nanti kalau kalian tanya gimana tanggapan kalian masalah opini, saya nggak mau nanggapi sampah katanya. Yang bau sampah dia. Yang bau sampah itu dari dia asalnya gitu loh. Nah, tadi dia ngomong gitu Mbak, katanya kata Kak Fitri, Nepos. dia tidak mau menanggapi omongan dari saya. Iya, oke lah, sepakat kami katakan sampah ya. Iya. Tapi kalau dia tinja, Enggak, gini. Sebenarnya kata-kata sampah itu kan terlontar dari mulut orang yang sudah tidak punya kata-kata lain. Yes. Jadi udah sakit hati banget jadi sampah lah yang dikatakan. Udah Kalau bingung. memang sampah tidak mau meladeni, nggak mungkin melaporkan Mami, nggak mungkin datang ke pengadilan ngurusin Mami. nggak apa-apa dia bilang kita sampah. Nanti kita sampaikan lagi, oh ya mbak, mereka terima kalau dikatakan sampah, tapi mbak dikatakan sama mereka tinja gitu. Kalau kita kan sampah daur ulang. Ya, bisa dijual Berguna lagi. dong. Rencana akan datang lagi kah ke persidangan atau Oh tentu. Oh, always. akan sampai Oh akhir? tentu. Pasti. Iya harus dikawal Harus dong. dong. Itu juga masyarakat yang tadi yang demo-demo ngawal kan Senin depan. Masa kita enggak? Demo tersebut tadi perihal apa sih Mbak? Katanya tadi aku kata-katanya hukum sebenarnya ya. Oh Jadi iya. tadi banyak yang berpersepsi katanya ada yang mengkoordinir Nah, kita katanya ya. itu. Sebenarnya kita datang ke situ hanya